Kembali lagi di Battle of Nah. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa hari ini kita akan ngebahas tentang lingkaran setan di dalam penjara. Jadi langsung aja kita dengerin komik pertama, yaitu Mas Iwel. Tepuk tangan. Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau orang masuk penjara itu penyebabnya cuma satu ya, semuanya sama, cuma satu, yaitu ketahuan. Ketahuan korupsi, penjara. Ketahuan ngedari narkoba, di penjara. Ketahuan maling ayam, biasanya nggak langsung di penjara, babak belur dulu. Itulah bedanya koruptor dengan maling ayam ya. Koruptor itu kalau ketangkap masih bisa senyum, masuk TV. Kalau maling ayam udah nggak bisa senyum. Gimana senyum, babak belur kan? Udah itu jarang masuk TV. Kalaupun masuk TV yang di close up ayamnya. Bagi napi yang kelas teri, penjara itu ibarat tembok derita. Kalau udah masuk rasanya termiskin di dunia. Makan sepiring berdua. Itu pun rebutan dengan kucing garong. Beda dengan napi kelas kakap. Di penjara masih bisa bisnis. Bayangkan, napi terpidana kasus narkoba bisa bisnis narkoba di penjara. Temannya nanya, bro, lu bisnis narkoba di penjara? Nggak takut di penjara, bro? Bro, please deh bro. Ini kita udah di penjara bro. Terus kalau untuk napi kelas kakap ini juga katanya banyak fasilitas. Ada kulkas, tahanan ber-AC, juga bisa bawa perempuan. Waduh. Ini kalau kayak gini nih cocoknya penjara itu yang jaga bukan sipir, tapi ibu kos. Terus fasilitasnya juga bayar. Karenanya kalau ruangan ber-AC itu bisa bayar sampai puluhan juta. Kalau cuma bayar jutaan itu cuma dapat kipas angin. Kalau bayarnya ratusan ribu dapatnya kipas sate. Selain gembong narkoba, di penjara juga banyak anggota DPR. Kenapa anggota DPR kalau di penjara masih bisa senyum depan kamera? Karena mereka menganggap masuk penjara itu adalah bagian dari studi banding. Membandingkan gimana rasanya, bedanya tidur di ruang tahanan dengan tidur di ruang sidang. Jadi itu aja tujuannya sebenarnya. Nah kita juga dengar sekarang juga banyak kan narapidana kabur dari tahanan, dari penjara. Tapi ada juga yang nggak kabur, yang nggak ikut teman-temannya ada. Itu alasannya dua. Pertama adalah mereka yang masa tahanannya sudah mau habis, dia nggak ikut kabur. Yang kedua alasannya adalah ketiduran. Dan ternyata juga ya yang banyak yang kabur itu adalah sebagian besar hanya ikut-ikutan. Biasanya yang ikut-ikutan kabur itu adalah yang jomblo. Kalau yang punya pasangan jelas tujuan kabur adalah kangen dengan pasangan, pengen ketemu istri, pengen ketemu pacar. Yang jomblo pas di luar bingung mau kemana ya. Pas ke rumah udah nggak diterima sama ibu kos. Akhirnya kembali menyerahkan diri. Terus juga kemarinnya ramai berita ada permintaan bilik asmara untuk tahanan. Permintaan ini sungguh-sungguh menyakiti perasaan para tahanan yang jomblo. Coba bayangkan yang punya pasangan masuk bilik asmara, kan enak sama pasangannya. Kalau yang jomblo pas masuk paling bawa gayung sama sampo doang. Terus kalau permintaan ini dipenuhi, berapa bilik asmara yang harus dibikin? Ya kalau misalnya bilik asmaranya 1, tahanannya ada 100, itu antriannya panjang. Kasihan yang antri paling belakang. Begitu pas gilirannya, sipirnya bilang, oh maaf mas, sementara bilik asmara nggak bisa dipakai, soalnya spraynya lagi di laundry. Oke, saya Iwel, terima kasih. Itu dia tadi Mas Iwel, tepuk tangan saya lagi buat Mas Iwel. Tadi Mas Iwel ngomongin bilik asmara. Lo tau gak bilik asmara? Nah di mata tuh bilik. Bilik. Nah yang berikut ini baru nih yang dari Jogja. Jadi tepuk tangan untuk Hifzi Hoir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu ya. Nama saya itu adalah Hifzi Hoir. Dan saya itu orangnya alim. Saya itu kalau salaman nama cewek itu gak nyentuh. Assalamualaikum Mufti. Tapi saya cium.
Ngomong-ngomong masalah penjara, sekarang ini saya paling miris dengan adanya penjara-penjara mewah. Aduh. Kayaknya mereka yang hidup di penjara mewah itu lebih enak daripada saya seorang manusia bebas tapi hidup di kos-kosan. Mereka di sana ada TV. Saya kalau mau nonton TV numpang di HP Cina temen. Di sana mereka kasurnya empuk. Saya itu kasurnya di kos-kosan tipis banget. Spraynya 2 tahun gak diganti. Belum lagi kalau inget ya, si Ayin di penjara ada salon coy. Saya boro-boro ke salon. Itu sampo, botol sampo kalau kosong, saya isi air lagi. Saya kocok-kocok lagi. Lumayan busanya. Waduh, enak sih. Tapi ya, walaupun mereka ada TV, pasti mereka itu kesel juga kalau misalnya ngelihat kuis-kuis di TV di bulan Ramadan. Karena kuis-kuis yang ada di bulan Ramadan ini merupakan pembodohan masyarakat. Dari pertanyaannya mudah, jawabannya mudah, masih aja dikasih tahu. Oke, Ibu, silakan telepon sini. 08784 321. Oke, langsung pertanyaannya ya. Apa selat yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera? A. Selat Sunda. B. Jawaban yang A benar. C. Awas lo kalau nggak jawab A. Ibunya yang dijawab di rumah. Aduh, apa ya Mas ya? Abis itu yang ini pembacaranya masih dikasih tahu. Bu. Ini kan Tapi ngomong-ngomong masalah penjara lagi ya. Ini saya paling ngeri sama. Aduh, ngeri banget ini. Mas, ngeri gak Mas? Mbak, ngeri Mbak? Pulang kalau ngeri ya. Ini saya paling ngeri sama 250 tahanan di LP Tanjung Gusta yang kabur. Tanjung Gusta ya. Tanjung Gusta ya kan? Astagfirullahaladzim, ngeri banget. Bayangin 250. Ini kalau beli gorengan gak cukup ya. Saya yakin ya 250 tahun ini keluar. Sekarang polisi-polisi itu lagi kesulitan untuk mencari mereka, untuk menangkap kembali mereka. Kalau saya boleh usul, mumpung besok ini lebaran, gimana kalau misalnya polisi mengadakan reuni LP Tanjung Gusta untuk menangkap mereka. Jadi biasanya ada iklannya di TV gitu kan. Reuni alumni LP Tanjung Gusta angkatan 2013 dengan tema Ayo Kembali. Di Hotel Santi tanggal 17 Agustus 2013 dengan dress code, baju tahanan dan borgol di tangan. Be there guys. Tanpa kehadiranmu, kita susah nangkep kamu lagi. Terima kasih, saya MC Khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih MC Khair. Nggak tahu dia kayak salah makan ya. Marah-marah mulu lu. Oke, itu dia tadi udah 2 komik yang ngomongin tentang penjara dan lingkaran setan di dalamnya. Masih ada 2 komik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Battle of Komik.